Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bagong, Ketua Karang Taruna Desa Kadempel. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar. Belajarnya apa? Belajarnya cerita fantasi. Cerita fantasi ini ada di bab kedua, materi kelas 7. Kelas 7 itu kelas 1 SMP. Setelah lulus dari SD masuk SMP, itu masuknya kelas 7. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik atau hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari menjadi bermanfaat dan berguna untuk kita. Saya pimpin berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita tentu harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Oke, kompetensi dasarnya poin 3.3. Apa itu? Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Jadi nanti mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasar poin 3.3. Lalu indikatornya apa? Indikatornya nanti kalian diharapkan ini atas ini. Diharapkan mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, ini poin yang pertama, yang atas itu. Yang atas itu. Tuh ya. Tuh. Lalu poin yang kedua yang ini, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang didengar atau dibaca. Itu dua indikator. Tuh, dua indikator ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai lagi, ini simak dulu video berikut. Saya mau pergi sebentar. Here's the plan. You disguise yourselves as Crabbe and Goyle. Are we going to drink that? Yes. Harry? Ron. Excellent. This year, Warner Brothers Pictures presents How dare you steal that car! the next chapter of Harry Potter, where the past will return and the struggle for the future of Hogwarts will begin. Saya sudah kembali lagi nih. Sudah lihat videonya tadi, itu tadi potongan video apa? Film apa? Film Harry Potter. Pengarangnya siapa? Namanya J.K. Rowling. Ini sebuah karya yang sangat hebat dan awalnya itu sebuah novel dan bukan sekarang sudah berapa seri itu ada difilmkan semuanya. Itu salah satu contoh cerita fantasi. Sudah mulai tahu ya bayangannya ya, cerita fantasi itu seperti apa. Selain Harry Potter ada juga, kalian pasti sudah pernah menonton. Apa itu namanya? Alice in the Wonderland. Itu juga salah satu cerita fantasi. Lalu ada film atau novel The Hobbit
Sudah pernah baca belum? Sudah pernah nonton belum The Hobbit? Itu yang ada manusia kurcacinya itu, kerdil, manusia kerdil itu. Selain itu yang temannya The Lord of the Ring. Ini cincin yang bisa membuat hilang. Saya dulu juga pernah pakai itu. Tak pakai terus saya hilang. Tapi setelah itu saya muncul lagi. Cincinnya diambil yang. Selain itu ada lagi apa? Pirate of Caribbean. Itu Pirate of Caribbean, bajak laut itu ya, yang kepalanya ada apa namanya, guritanya itu atau ular gitu. Sudah pernah nonton belum? Harusnya sudah pernah nonton. Kalau membaca ya, membaca itu bagus, jadi kalian banyak-banyaklah membaca. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau itu Harry Potter, Alice in the Wonderland, Pirate of Caribbean, itu semuanya dari barat ya. Nah, ada juga cerita fantasi itu yang dibuat oleh orang Indonesia. Ada namanya Pak Ugi Agustono. Pak Ugi Agustono itu hebat. Membuat cerita fantasi dengan judul Nataga, The Little Dragon. Ini ceritanya bagaimana? Nanti coba kalian baca. Baca, ada di buku paketmu. Itu ada di buku paketmu. Selain itu, selain Pak Ugi Agustono, ada juga Pak Joko Lelono. Pak Joko Lelono ini hebat. Ini membuat cerita fantasi dengan judul Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Ini ceritanya juga seru. Sudah pernah baca belum? Oh, Mas Bagong ini loh. Hampir semua buku yang ada di dunia sudah pernah dibaca. Mas Bagong. Mas Bagong. Nah, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya kalian baca dulu bagian cerita fantasi dari novel Indonesia Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ini karya Ugi Agustono ini yang ada di buku paketmu halaman 45. Lalu setelah selesai membaca, baca juga amati ringkasan novel cerita fantasi Nono si Anak Rembulan. Ada di halaman berapa? Ini halaman ini. Halaman 47. Silakan dibaca dulu. Saya beri waktu 1 menit. Sudah selesai ya? Sudah selesai toh? Baca segitu kan cuma sebentar. Kedep gitu aja sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Nah, identifikasi sumber cerita. Sumber cerita 1, cerita Komodo itu. Sumber ceritanya apa? Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Lalu sumber cerita fantasi yang kedua, Kota Blitar Wigi, sejarah perang zaman Belanda, penjajahan Belanda, Gunung Kelut, legenda Mahesasura dan Lembusura. Wah, itu teman-teman saya itu. Jadi sumber cerita fantasi dapat berupa kondisi yang nyata yang difantasikan. Kondisi nyata benar-benar ada tetapi difantasikan. Itu sumber ceritanya. Sumber cerita fantasi. Yang berikutnya, apakah ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, ada keajaiban, ada keanehan, dan ada kemisteriusan.
Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau misterius yang gaib-gaib dan tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre. Ini genre ini bacanya genre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan mungkin atau dijadikan biasa dan bisa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Itu tema dalam cerita fantasi itu biasanya magis, ceritanya supernatural atau futuristik. Futuristik ini apa? Masa depan ini futuristik, cerita tentang masa depan. Nah, ini ciri umum cerita fantasi yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ini ciri umumnya yang kedua adalah ide ceritanya. Ini dibaca. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan pengarang. Ide terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Pesan ini, tema cerita fantasi adalah magis, supernatural, dan contohnya pertempuran Komodo dengan siluman serigala. Ini motok Komodo bisa bertempur dengan siluman serigala. Kalau di dunia nyata nggak ada. Atau petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. Masuk ke masa lalu, tarik ke masa lalu. Itu ini ide ceritanya. Ide ceritanya terbuka, bebas, sesuka hati penulis. Lalu ciri umum yang berikutnya apa? Ciri umum yang berikutnya menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang merobos dimensi ruang dan waktu. Tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Bisa mengalami kejadian waktu liburan di Uligi. Lalu bisa masuk ke zaman ada Belanda dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi pindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Nah, ini ciri yang ketiga. Lalu ciri yang berikutnya adalah tokoh yang unik-unik, memiliki kesaktian. Haji Pamungkas kayak Raden Mas Bagong ini punya kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi juga begitu, punya kesaktian, punya cincin ajaib, punya tenaga dalam yang bisa keluar cahayanya. Itu tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Ini sudah tadi. Itu tokohnya unik-unik, punya kekuatan dan hebat. Kadang ada yang bisa terbang, atau ada tokohnya itu siluman, ada yang tokohnya komodo. Masa komodo bisa berbicara? Ya bisa, Mas Bagong saja yang cuma kertas ini bisa berbicara. Kita lanjut ya. Ciri umum yang berikutnya adalah bersifat fiksi. Fiksi atau fiktif itu bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata. Bisa terinspirasi oleh latar nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi,
diimajinasikan gitu, imajinasi. Misalnya latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono. Pak Ugi ini diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi dari objek yang nyata dan tempat yang nyata pula. Itu bersifat fiksi. Seekor komodo bisa berbicara, memiliki sifat seperti manusia, ada siluman juga. Wah, ini sifat fiksi. Yang berikutnya itu bahasanya. Bahasa cerita fantasi itu penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan divariasikan kata-kata. Variasi kata-katanya cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bukan bahasa formal, bahasanya bahasa santai dan lugas. Tuh, ini ciri umum cerita fantasi. Berikutnya apa? Berikutnya masih kuat? Masih kuat? Kalau masih kuat, ya mari kita lanjutkan. Lanjut ya. Nah, berikutnya ada jenis cerita fantasi. Apa saja? Cerita fantasi total dan irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita, semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya ceritanya si Nagata itu total fantasi menulis. Jadi nama orang, nama objek, dan nama kota-kota benar-benar rekaan pengarang. Itu. Yang kedua ada ini cerita fantasi irisan. Kalau itu total, yang kedua ini irisan. Kalau itu semuanya berdasarkan rekaan, ini masih cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Tuh. Nama tempatnya yang ada di dalam dunia nyata atau nama peristiwanya pernah terjadi pula pada dunia nyata. Berikutnya, jenis cerita fantasi sezaman dan lintas zaman. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar sewaktu atau sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Hanya sezaman saja. Tuh. Berikutnya, ini latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya itu tadi Nono yang bisa masuk di dunia zaman sekarang dan di zaman penjajahan Belanda. Itu latarnya, latar sezaman dan latar lintas waktu. Atau bisa juga nanti latarnya latar masa yang akan datang ketika planet bumi sudah tidak ada. Itu seperti apa ya, cerita apa itu tadi, cerita tentang planet-planet yang sudah rusak, terus kemudian orang-orang dari planet bumi pergi ke planet lain. Itu cerita yang futuristik yang menceritakan tentang masa depan. Oke, selesai.
Oh, sudah selesai. Oh, selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Kalau masih bingung, videonya diulangi lagi. Kalau masih bingung lagi, silakan baca buku. Kalau masih bingung, silakan tanya sama Pak Bagong. Itu ya. Jika tidak ada, saya kira cukup. Sebelum saya akhiri, mari kita ulas sebentar tadi apa saja yang sudah dibahas. Yang pertama tadi ada ciri umum, atau ada contoh-contoh cerita fantasi. Kemudian ada ciri umumnya cerita fantasi, dan yang keajaiban, kemisteriusan, kegaiban, dan apa tadi sudah dibahas. Lalu ada juga latar berdasarkan jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan apa tadi itu sudah. Kalau perlu kalian boleh mencatat supaya kalian bisa tahu dan memiliki catatan agar bisa digunakan untuk belajar. Tuh, saya kira cukup. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat untuk kita masa kini dan masa mendatang di dunia dan alhamdulillahirabbil telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.